pagi, Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir pada webinar pagi ini. Walau dari tadi pagi hujan, tapi masih harus kerja nih kita semua ya. Nah, sebelumnya, perkenalkan saya adalah Hani, moderator pada webinar kali ini. Webinar kali ini berjudul Proteksi Menyeluruh Perusahaan Menjawab Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang akan dipresentasikan oleh Pak Denny selaku Security Consultant dari IP Guard. Nah, sebelum kita masuk ke sesi webinar, saya akan menjelaskan rules dari jalannya webinar hari ini. Yang sudah ditunggu-tunggu Bapak Ibu semuanya nih, yaitu sesi presentasi webinar yang akan dibawakan oleh speaker kita pada hari ini. Kepada Pak Denny, kami persilakan Pak. Silakan. Oke, terima kasih Bu Hani dan teman-teman dari Netmark yang sudah menyelenggarakan acara ya pada pagi hari ini, dan juga teman-teman yang sudah join pada sesi pagi hari ini. Jadi kita akan sharing sedikit untuk solusi proteksi menyeluruh ya, yang untuk menjawab Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi singkat aja untuk IP Guard itu kita adalah security management system yang berbasis di endpoint. Jadi kita pasangkan agent ataupun aplikasi di setiap PC laptop komputernya user. Jadi konsepnya sama seperti dengan antivirus yang ada agentnya. Kita solusi dari Taiwan, 2001 di Taiwan dan masuk Indonesia sendiri di 2011. Jadi kurang lebih kita sudah 11 tahun menghandle kebutuhan customer di Indonesia. Lalu sesuai dengan pada judul pada pagi hari ini, bagaimana sih kita sebagai IP Guard bisa menjawab ataupun compliance dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sudah disahkan per Oktober kemarin. Jadi kita singkat aja dulu untuk isi dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sendiri. Jadi kalau untuk isi dari Undang-Undang PDP, ada hak, kewajiban, dan juga sanksi-sanksi yang diberlakukan. Oke, dan berikut beberapa poin untuk Undang-Undang PDP-nya. Yang pertama, bagaimana kita dituntut bagaimana untuk menjaga kerahasiaan data. Jadi baik data karyawan ataupun data perusahaan yang sifatnya confidential. Oke. Selanjutnya, strategi kita untuk mengamankan data tersebut. Jadi kalau kita berbicara tentang kebocoran data, itu ada dua, yaitu dari serangan dari luar ataupun dari dalam. Oke. Nah, dua strategi ini yang harus kita pertimbangkan. Apa saja tools yang harus kita gunakan. Oke. Dan untuk internal sendiri, kita harus mengawasi pemrosesan datanya. Jadi user-user mana saja yang bisa mengelola data, mengambil data, itu harus kita awasi, pantau 24/7. Nah, bagaimana kalau kita sudah menyiapkan strategi dan juga tools-tools yang sudah ada, tetapi masih ada kebocoran data yang terjadi. Oke. Di poin keempat, kalau terjadi kebocoran data, kita harus melaporkan kebocoran data itu dari sisi mana. Dan juga kita tidak hanya melaporkan kalau kita terjadi kebocoran data, tetapi kita harus menyampaikan juga strategi ataupun tools yang sudah kita sediakan. Dan kita harus juga mempublish data apa aja sih yang bocor. Contohnya kalau misalnya data KTP, ataupun data kalau di perusahaan rumah sakit, seperti rumah sakit gitu ya, data-data kebocoran dari pasien, riwayat penyakit dari pasien. Nah, itu harus kita sampaikan juga. Karena nanti ke depannya akan ada badan khusus yang mengawasi untuk perlindungan data pribadi. Jadi konsepnya sama seperti dengan auditor. Kan ada internal audit dan juga external audit. Oke. Dan untuk Undang-Undang PDP ini diwajibkan maksimal itu sampai dengan 2 tahun ke depan setelah undang ini disahkan. Jadi sudah harus di-running untuk setiap perusahaan yang ada di Indonesia. Oke. Dan bagaimana untuk sanksi-sanksi yang diberlakukan di Undang-Undang PDP ini? Sanksinya itu ada dua. Itu pertama sanksi perorangan. Nah, untuk sanksi perorangan sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu sanksi pidana dan juga sanksi denda administratif. Jadi kalau sanksi pidana itu bisa maksimal sampai dengan 6 tahun penjara, dan denda administrasinya itu sampai dengan 6 miliar. Oke. Dan untuk perusahaan yang menaungi orang ini akan juga terkena sanksi. Jadi sanksi yang diberlakukan itu adalah sanksi denda administrasi sampai dengan 10 kali yang diberikan ke sanksi perorangan. Jadi bisa sampai dengan maksimal 60 miliar. Oke, berikutnya ada pembukuan usaha. Jadi untuk operasional suatu perusahaan akan diberhentikan maksimal sampai dengan 5 tahun. Dan yang terberat adalah penutupan dan pencabutan izin usaha. Oke. Dan untuk menjawab dan compliance dengan Undang-Undang PDP ini, kita IP Guard menawarkan solusi yang namanya IP Guard V4. Jadi di mana konsep dari IP Guard V4 ini kita ada 3.
Yang pertama kita adalah modular. Jadi sekarang kita total ada 17 modul, dan dari ke-17 modul ini, kita ada kurang lebih 10 modul yang dapat menjawab dan compliance dengan Undang-Undang PDP, ataupun kalau kita sebelumnya itu ada ISO 27001. Oke. Konsep yang kedua, dari ke-17 modul ini cukup di-manage oleh single agent dan juga single console. Karena kan challenge dari tim IT sekalian kan mungkin banyak konsol yang harus di-manage. Nah, di IP Guide kita cukup satu konsol saja. Oke. Berikutnya, konsep yang berikutnya itu adalah dari ke-17 modul ini, basic-nya kita adalah mencatat aktivitas yang dilakukan oleh user, baik online ataupun offline. Nah, maksudnya offline itu seperti apa? Jadi kalau pada satu EVA kemarin, dari sisi IT sudah menyediakan infrastruktur seperti VPN. Nah, tapi karena user ngerasa, sekarang kita kerja dari web base, nggak perlulah connect dengan VPN. Nah, ataupun pada saat di kantor, karena dia ngerasa terproteksi oleh firewall gateway-nya Bapak sekalian, dia tethering aja dengan smartphone. Nah, ini kan lepas dari jaringan. Nah, di IP Guard kita akan tetap mencatat aktivitas yang dilakukan, dan jika ada peraturan ataupun policy yang diberlakukan, itu tetap akan berjalan. Jadi contohnya kalau user tidak bisa mengakses URL tertentu, baik dia di kantor ataupun di offline, itu tetap akan berlaku. Nah, berbicara untuk endpoint protection sendiri, kita sebagai IP Guard pengen semua dokumen ataupun data konfidensial di perusahaan Bapak Ibu sekalian itu tidak bisa sembarangan keluar. Nah, dan bagi IP Guard, jalur keluarnya itu ada banyak. Mulai dari sisi aplikasi, nah kita ada namanya aplikasi modul, di mana di aplikasi modul ini kita bisa mencatat semua aplikasi yang dijalankan oleh end user, baik aplikasi terinstall ataupun sampai dengan aplikasi portable. Jadi maksudnya aplikasi portable itu adalah yang tinggal di-download saja, lalu sudah bisa di-running. Nah, di IP Guard kita bisa memanage aplikasi portable ini yang tidak bisa di-manage oleh Active Directory. Karena walaupun di aplikasi portable, pada saat di-running, itu ada hashcode-nya. Nah, hashcode ini yang kita daftarkan untuk kita batasi. Jadi pada saat user mau coba akses, akan langsung terblokir. Dan berbarengan dengan itu juga akan kita notifikasi ke sisi admin yang menghandle konsol IP Guard ini. Di fitur berikutnya, di modul aplikasi ini kita ada software management, di mana kita bisa membatasi kalau user mau install ataupun mau menguninstall aplikasi yang sudah kita sediakan. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu sekalian sudah dari sisi infrastruktur sudah ada Active Directory. Tapi ada case di kita, mereka itu sudah Active Directory. Tapi user-user ini dikasihkan level user administrator. Karena aplikasi internal mereka harus dijalankan di level user administrator. Jadi tidak bisa ngebatasin untuk dalam segi install ataupun menguninstall aplikasi. Nah, di sini kita bisa membantu yang user levelnya itu administrator. Dan di fitur berikutnya, kita ada fitur screen watermark, masih di modul aplikasi ya. Jadi di screen watermark ini, kita akan menyediakan watermark pada saat user ini buka aplikasi. Dan aplikasi ini bisa kita tentukan, contohnya pada saat dia buka Word, Excel, ataupun PDF. Nah, untuk watermark-nya sendiri bisa kita custom. Informasi yang akan ditampilkan, mulai dari hari, jam, tanggal, user, komputer yang digunakan, beserta nama ataupun logo dari company Bapak Ibu sekalian. Jadi fitur watermark ini kita ada 3, dan ini salah satunya. Kita lanjut ke modul berikutnya. Nah, di email modul manajemen ini, kita support sampai untuk penggunaan Outlook client base. Jadi mail servernya mau apapun, selama ditarik ke Outlook, kita bisa men-tracking semua email keluar masuk, to CC, BCC, body email, sampai dengan attachment yang terjadi. Lalu untuk berbicara tentang DLP-nya sendiri, proteksinya sendiri, kita bisa membatasi kalau user-user mau kirim email ke email non-corporate, contohnya @Gmail, @Yahoo Mail, @Hotmail. Nah, ini bisa kita batasi semua. Nah, bagaimana kalau misalnya memang pihak eksternal ini ataupun vendor yang kita sering komunikasi ini menggunakan email Gmail-nya dia. Nah, itu nanti bisa kita whitelist-kan. Ataupun kalau Bapak ada data konfidensial lainnya yang tidak diperbolehkan dijadikan attachment, ini kita bisa bantukan setting juga. Jadi pada saat di Outlook-nya user, pada saat klik tombol send, itu tidak bisa. Oke, modul berikutnya kita ada instant message management.
di mana sekarang kita support sampai dengan penggunaan WhatsApp. Dan WhatsApp yang kita support itu adalah WhatsApp desktop base. Jadi kalau pakai web WhatsApp, nah web WhatsApp-nya ini kita tutup, kita alihkan supaya menggunakan WhatsApp desktop. Di mana di WhatsApp desktop ini, kita bisa men-tracking percakapan yang terjadi, file transfer, ataupun foto sharing. Lalu kita bisa membatasi juga. Contohnya untuk di departemen A, ini hanya bisa chattingan saja. Lalu di departemen B, dia bisa chattingan, bisa file transfer ataupun foto sharing, tapi file transfer dan foto sharingnya ini kita backup ataupun kita kasih watermark. Jadi karena komunikasi WhatsApp ini kan sudah common ya, digunakan untuk internal dan juga eksternal. Di mana semakin mudahnya komunikasi, semakin mudahnya aplikasi yang digunakan, celah keamanannya juga akan semakin besar. Dan di sini dari A3 kita akan membantu itu semua. Lalu kebocoran data dari sisi fisikal, jadi yang paling gampang ya kebocoran data itu tinggal di print out. Nah, di print manajemennya IP-Guard kita bisa tracking dokumen apa aja sih yang dia print out. Lalu dia menggunakan printer apa. Lalu untuk proteksi sendiri kita bisa membatasi kalau mau ngeprint hanya boleh menggunakan printer kantor. Di luar printer kantor itu tidak diperbolehkan. Ataupun kita juga bisa setting semua dokumen yang di print out itu akan kita backup. Jadi backupnya kita ini bisa dua, yaitu backup isi konten dokumen dan juga backup dokumen yang di print out. Jadi kalau dia ngeprint 10 lembar, kita akan backup 10 lembar dalam bentuk JPG file. Dan backupnya kita ini one to one. Jadi tidak ada yang tidak terbackup. Ataupun kita juga bisa setting, nanti semua dokumen yang di print out itu akan ada watermark-nya. Jadi ini fitur watermark kita yang kedua. Dan ini berbeda dengan device printer yang menyediakan fitur watermark. Kalau device printer yang menyediakan fitur watermark itu kan terjadi pada saat kalau user ngeprint menggunakan device printer tersebut. Nah, kalau di print management kita, user mau ngeprint menggunakan printer apapun, semua dokumen yang di print out itu akan ada watermark-nya. Next, kita ada modul device management, di mana kita support sampai dengan 40 macam jenis device yang bisa dibuka tutup secara spesifik. Nah, maksudnya spesifik itu seperti apa? Sekarang kalau Bluetooth itu kan kalau dia pairing dengan smartphone ataupun smartwatch itu kan dia terhitung sebagai Bluetooth file transfer. Nah, kita bisa mematikan khusus untuk Bluetooth file transfernya saja. Jadi kalau dia menggunakan mouse Bluetooth, keyboard Bluetooth, ataupun headset Bluetooth, itu tetap masih bisa digunakan. Ataupun kalau dia colok dari smartphone menggunakan kabel data, itu kan ada MTP, PTP. Nah, MTP, PTP-nya ini bisa kita matikan. Jadi kalau alasannya charging, jadi cuma bisa charging saja. Lalu bagaimana kalau untuk kontrol USB storage? Nah, kita menyediakan juga modul removable storage management. Jadi ini kontrol USB kita yang lebih advance. Kenapa kita bilang lebih advance? Karena kalau biasanya kan untuk proteksi USB sekedar dibuka dan ditutup. Tapi kalau setelah dibuka, kita nggak tahu nih dokumen apa aja yang dikopikan ke USB. Nah, di modul ini kita bisa tracking dokumen apa aja yang akan dikopikan ke USB. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa mendaftarkan USB mana saja yang boleh digunakan oleh user. Jadi best practice-nya itu kan satu orang, satu USB. Jadi kalau kita daftarkan USB A, dia coloknya USB B, nah USB B ini tidak bisa digunakan. Walaupun secara fisik identik ya, contohnya Kingston 16 GB warna merah gitu. Kalau bukan yang terdaftar, tidak akan bisa digunakan. Kalau mau lebih advance lagi, kita juga menyediakan fitur encryption. Di mana fitur encryption-nya kita ini terjadi sudah otomatis dan juga seamless pada saat perpindahan dokumen dari PC laptopnya user ke USB. Jadi kalau nanti dia colok di PC laptop rumahnya dia, dokumen ini tidak akan bisa terbaca. Dan untuk supaya bisa terbaca, dia harus kopikan balik dokumen yang ada di USB tersebut ke PC laptop yang ada agent IP Guard. Lalu ada pertanyaan lagi nih, bagaimana kalau kita mau sharing dokumen ini ke pihak eksternal? Kan tidak mungkin dalam kondisi terencrypt. Nah, di sini kita menyediakan fitur namanya false password. Jadi akan terjadi muncul pop-up window pada saat user copy dokumen ke USB-nya mereka. Yang terjadi create password, lalu USB-nya tinggal dikasihkan aja ke pihak eksternal, password-nya tinggal di-emailkan saja. Jadi kalau USB ini hilang di tengah jalan, dokumen itu tetap aman. Lalu kalau misalnya by default sekarang ditutup total semua nih, nah kita juga menyediakan fitur desktop request permission. Karena kan
Proses request yang ada yang konvensional itu adalah ticketing ataupun isi form, lalu mesti tunggu dulu ditandatangani. Nah, di API Guide kita menyediakan juga nanti ada tools tersendiri untuk user ini bisa request. Nah, nanti approval-nya itu bisa kita delegasikan ke setiap head departemen. Jadi tidak lagi semua ngumpul di tim IT. Karena kan mungkin tim IT kan kerjanya banyak ya, tidak hanya mengurusi untuk buka tutup USB saja. Oke. Jadi contoh kalau user ada request penggunaan USB selama 60 menit. Nah, nanti approval ini ngecek nih, oh 60 menit ini kelamaan, dia tinggal ganti aja jadi 15 menit. Nah, setelah lewat dari 15 menit, USB itu akan otomatis ketutup lagi. Jadi dari tim IT udah nggak harus pusing ini, kemarin USB yang kita buka itu udah ditutup atau belum? Nah, di sini semua secara otomatis. Oke, modul berikutnya kita ada dokumen manajemen. Jadi di sini kita bisa men-tracking semua pergerakan dokumen yang terjadi di PC laptopnya user. Dari read, modify, delete, upload, download, itu semua akan kita catat. Lalu kita juga bisa melakukan backup, di mana backupnya kita ini berdasarkan dari action yang dilakukan. Contohnya kalau user mau resign, hal yang paling sering dilakukan adalah dia meng-clear data-data di PC laptopnya dia. Nah, kalau kita aktifkan backup before delete, pada saat user mau mendelete itu tampilnya tetap sama. Tapi di sistem di background-nya itu akan kita backup ke server IP Guard. Lalu dokumen yang mau di backup ini juga bisa kita definisikan. Contohnya untuk semua dokumen DOC, Excel, dan PDF. Sizing-nya maksimal itu 10 mega saja. Nah, di luar itu tidak akan kita backup. Nah, ini contoh untuk tampilan data log-nya IP Guard. Jadi apa yang dilakukan, hari, jam, tanggal, user, komputer yang digunakan, path file itu diakses dari mana, itu semua kan kita catat. Kalau ada backup, tinggal kita double klik aja. Ataupun kalau kita mau balikan utuh lagi file tersebut, tinggal kita save attachment. Lalu berbicara untuk proteksi sendiri, di dokumen manajemen kita bisa membatasi user itu tidak bisa menambahkan extension ataupun add-on di browsernya mereka. Karena kan kebocoran data, selain dari sisi aplikasi terinstall ataupun aplikasi portable, satu lagi adalah extension di browser. Karena kan kita nggak tahu nih, extension ataupun add-on yang ditambahkan di browser itu aman atau tidak. Nah, di dokumen manajemen ini kita bisa membatasi itu semua. Modul berikutnya, kita ada file watermark and tracing. Jadi untuk fitur watermark saya rekap lagi. Yang pertama ada dari screen pada saat buka aplikasi, yang kedua dari printout, dan yang ketiga ini untuk file digital. Nah, untuk modul ini harus dikombin dengan modul lainnya. Jadi contohnya kalau ini dikombin dengan instant message management, jadi kalau dia upload kirim melalui WhatsApp desktop, nah file ini akan ada watermark-nya. Oke, tapi file aslinya itu tidak ada watermark. Jadi hanya terjadi pada saat dia melakukan sesuatu. Oke. Kalau dikombin dengan removable storage, pada saat dia copy ke USB, dokumen ini akan terwatermark. Oke, ataupun kalau dikombin dengan email modul, pada saat dokumen ini dijadikan attachment, akan ada watermark-nya juga. Oke. Dan semua yang terwatermark tetap akan kita catat. Karena kan kita harus compliance dengan ISO 27001, dan yang terbaru harus compliance dengan Undang-Undang PDP. Lalu kebocoran data dari sisi network. Jadi di kita ada namanya website management, di mana kita support sampai dengan 40 macam jenis browser. Jadi kalau user mau browsing kemanapun, pakai browser apapun, semuanya itu akan kita catat, baik online ataupun offline. Lalu kita juga bisa membatasi URL mana saja yang tidak boleh diakses. Nah, fitur yang menarik lagi, di kita ada namanya upload control. Jadi kita bisa membatasi kalau user mau upload ke Google Drive, OneDrive, Dropbox, ataupun login ke Gmail pribadi, lalu masukkan ke attachment-nya mereka, itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau mereka mau upload, cuma boleh ke corporate.drive.com. Selain dari itu, tidak bisa. Dan ini balik lagi tetap bisa bekerja baik online ataupun offline. Lalu modul yang menarik lagi, kita juga ada namanya screen monitoring. Jadi kalau kita berbicara untuk audit, data log itu kan sebenarnya teks aja. Nah, kalau teks dirasa itu kurang, kita bisa combine dengan screen monitoring ini. Karena di screen monitoring ini konsepnya sama seperti dengan CCTV, kita bisa tracking apa aja yang dibuka oleh user pada saat bekerja. Dan yang terakhir, kita ada basic management. Jadi ini modul mandatorinya dari kita.
Di mana di basic management sendiri, kita bisa mengatur fitur-fitur basic dari si Windows. Di text manager, CMD, regedit bisa kita matikan. Ataupun kalau Bapak Ibu ngerasa tombol print screen di keyboard itu pengen dimatikan, itu juga bisa. Oke. Lalu kalau ada peremajaan komputer, lalu Windows yang dipakai itu OS-nya itu Windows Home, kan tidak bisa join domain. Nah, di sini kita bisa bantu juga. Jadi kalau user mau login ke PC laptopnya mereka itu, untuk password-nya itu harus diganti setiap 30 hari sekali. Dengan complexity password yang paling kompleks. Oke, kurang lebih itu untuk modul-modulnya IP Guard. Jadi mungkin saya balikan lagi ke Bu Hani ya, untuk kita. Kita takutnya pertanyaan ntar nambah terus nih Pak. Nah, kita lanjut ke sesi demo dulu untuk Pak Denny dan Pak Darwin, supaya nanti misalnya ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan setelah sesi demo, Pak. Silakan kepada Ya, Pak Denny untuk silakan. lanjutkan sesi demonya. Terima kasih. Untuk tampilannya ini sudah oke, terlihat ya? Udah kelihatan, Den? Oke. Jadi kalau kita dari total 17 modul yang tadi kita bahas itu kan ada 10 modul yang bisa menjawab undang-undang PDP. Lalu sebenarnya kita ada 7 modul lainnya lagi. Contohnya tadi yang pertanyaan terakhir ya, kita ada asset management, bandwidth management, dan juga network management. Oke. Yang pertama kita lihat dulu untuk yang 10 modul di awal yang untuk menjawab undang-undang PDP, mulai dari monitoring email. Jadi di sini kita bisa lihat nih, email ini dikirim kemana saja. Lalu body attachment-nya itu akan terlihat jelas. Tinggal kita klik aja attachment yang dikirim keluar itu apa. Oke. Lalu untuk di modul instant message management, bentar. Oke. Jadi kita support sampai dengan penggunaan WhatsApp. Jadi dia chatting dengan siapa, isinya apa, itu akan kita catat. Lalu jangan khawatir, di kita itu yang kita record itu percakapannya itu hanya percakapan yang diklik. Jadi kalau kita sinkron dengan WhatsApp desktop, itu kan mungkin kita ada chatting dengan sampai dengan 100 orang. Nah, yang kita klik aja, contohnya saya chatting dengan Pak Darwin. Nah, chattingan tersebut aja yang akan kita record. Untuk chattingan yang lainnya yang tidak diklik, tidak akan kita record. Lalu untuk data lainnya, contoh dari sisi aplikasi ini penggunaan aplikasi, browsing. Jadi browsing kemanapun akan kita catat. Dan modul ini di customer kita dipakai untuk kalau ada user yang nge-search Jobstreet ataupun JobsDB. Nah, itu mereka rangkum, lalu serahkan ke tim HRD-nya mereka. Karena dikhawatirkan kalau user ini mau resign, dia ada ngebawa data-data internal. Lalu pergerakan dokumen. Nah, ini bisa kita query juga. Jadi contohnya yang mau kita cek itu upload. Oke. Nah, ntar dia upload kemanapun akan kita catat. Untuk dokumen modul ini ya, baru ada kasus di kami di minggu ini. Jadi ada kasus di satu perusahaan TBK lah ya. Jadi ada orang IT mengakses SQL servernya mereka, lalu mengambil data gaji, dan data itu di save as di laptopnya si orang IT itu sendiri. Oke. And then data ini setelah di save as sebagai Excel, itu di-upload ke Gmail pribadi plus di-copy ke USB milik pribadi dia sendiri. Nah, itu semuanya kecatat di IP Guard. Jadi ini juga salah satu tools yang sangat membantu bukan hanya menjawab RUU PDP, tapi sebenarnya juga menjawab kalau sekiranya ada kasus toh, kan yang paling gampang diambil itu ataupun yang disasar itu pasti dokumen. Baik itu data dari SQL ataupun data dari file server. Nah, itu semuanya ada catatan di IP Guard. Lebih kurang gitu. Next, kita lihat dari sisi print. Jadi dokumen yang di print out itu kita bisa record juga. Nah, kalau kita backup, nah ini untuk backup isi konten. Oke. Kalau kita mau ngeliat yang dia print berapa lembar, nah ini kita tinggal klik aja attachment-nya. Oke, akan terlihat. Ini dokumen yang di print out. Oke. Lalu untuk removable storage, penggunaan USB,
Nah, ini kan kita catat juga nih, plug unplug-nya dia, colok USB, karena nanti kan kita ngecatat UDIS ID. Nah, setiap USB itu punya kode unik UDIS ID, walaupun secara fisik identik. Lalu kita bisa query. Contohnya yang mau kita ambil itu kalau dia ada copy sama move. Nah, ini akan terlihat juga. Dokumen apa aja yang dikopikan ke USB. Oke. Lalu kita di statistik juga ada tampilan untuk rangkuman. Oke, jadi ini akan kita rangkum dari semua komputer penggunaan aplikasinya dia. Jadi berapa lama, berapa sering itu akan kita catat. Lalu untuk web, ini juga akan rangkuman, jadi sebagai bahan pertimbangan untuk kita membuatkan policy. Jadi URL mana saja, top 10 bisa kita query juga, top 10, top 20 ya. Oh. Nah, di luar dari yang menjawab undang-undang PDP, kita ada juga modul bandwidth management dan juga network management. Jadi di bandwidth management kita bisa track nih penggunaan bandwidth yang terjadi. Oke, jadi kita bisa sortir juga berdasarkan port ataupun IP. Lalu modul berikutnya kita di luar yang menjawab undang-undang PDP ya, kita ada asset management. Nah, di sini kita bisa untuk inventarisasi hardware software yang terpasang itu apa aja. Dan ini bisa kita query juga, jadi informasi apa aja yang mau kita tampilkan. Oke, dan pilihannya kita tinggal di checklist aja sebenarnya. Jadi tidak usah bikin komen apapun lagi. Oke, lalu patching management. Oke, jadi kalau ada yang belum terpatching, nah bisa kita grab juga informasi di sini. Oke. Lalu untuk install dan uninstall, ini juga bisa langsung dari asset management ini. Contohnya Chrome yang terpasang itu ada di PC mana aja. Kalau mau kita uninstall, kita tinggal klik kanan uninstall. Nah, nanti di sini ada mode pilihannya juga. Jadi bisa continuous to execute ataupun execute only once. Kalau execute only once itu ya sekali aja. Nah, kalau continuous to execute, jadi kalau kita udah uninstall, usernya nakal nih. Dia coba install lagi, nanti akan otomatis ke uninstall. Jadi dia akan selalu looping. Oke. Lalu kita juga ada fitur remote, jadi sama seperti dengan AnyDesk, TeamViewer, ataupun VNC. Tapi bedanya kita bisa dua arah, bisa ada dua konsep. Yang pertama, itu kita cuma satu arah aja, jadi dari tim IT untuk troubleshoot ke user. Jadi kalau antar user itu tidak bisa. Ntar dia tinggal yes-kan aja, ntar sudah bisa kita remote. Oke, dan konsep yang kedua, kita bisa dari background. Jadi nanti aplikasi apa aja yang dibuka, itu kita bisa lihat. Lalu bisa kita klik kanan untuk kita matikan. Oke, jadi proses, services, ini semua akan kita lihat. Ini di modul remote desktop. Oke. Kita mungkin lihat sedikit ya untuk settingannya dari IP Guard. Jadi di kita juga sangat mudah. Kita tinggal checklist aja, contohnya untuk device. Bentar. Nah, kita propertiesnya ini tinggal kita checklist aja. Apa yang mau kita matikan. Kita sharing sedikit ya untuk customer kita di Indonesia kurang lebih 11 tahun ini. Jadi kalau tampilnya sudah terlihat ya. Oke. Sudah. Jadi dari berbagai sektor selama dia menggunakan PC laptop dan data itu pengen diamankan itu bisa menggunakan IP Guard. Jadi contohnya di sini sektor farmasi ya. Oke, perusahaan farmasi. Oke, lalu perusahaan FSI. Oke. Lalu perusahaan manufacturing. Nah, dari semua customer yang sudah menggunakan IP Guard, itu juga beragam modul yang dipilih. Jadi balik lagi ke kebutuhannya masing-masing perusahaan. Oke, kurang lebih seperti itu, Bu Hani. Oke. Pak Darwin, mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak?
sebelum ditutup. Kalau dari Mm. kalau dari saya, menurut saya terima kasih ya untuk teman-teman 30-an teman-teman yang join kita hari ini dan kita bisa saling sharing ya. Saran saya untuk IP Guard itu harus dicoba dulu. Harus dicoba dulu, di trial dulu, baik itu dalam jumlah kecil, POC kecil-kecilan, let's say 10 user, itu nggak masalah. Ataupun teman-teman pengen POC-nya besar-besaran, 100 user, 200 user, itu juga nggak apa-apa. Di kami itu semuanya itu gratis untuk POC-nya. Dan untuk POC itu fiturnya itu full fitur production. Sama persis dengan pembelian. Cuman ya secara tenggang waktunya akan kita kunci 1 bulan ya. Jadi teman-teman boleh pasang ke siapa saja, departemen apa saja, terserah. Nah setelah 1 bulan, kalau teman-teman merasa nggak puas, ya otomatis IP Guard itu sendiri akan akan mati sendiri, nggak perlu di uninstall atau apa-apa, dia udah nggak ada fitur, udah nggak ada fungsinya. Nah untuk detailnya ya ntar setelah sesi ini boleh kontak dengan Bu Hani dan teman-teman di Netmark untuk melakukan trial ataupun test drive lah ceritanya. Biar kelihatan gitu loh. Betul, Dan Pak. dari sisi IT sendiri kan waktu propose ke manajemen kita harus ada satu hasil kan ya, ataupun satu outlook kondisi perusahaan kami itu bagaimana gitu loh. Nah dengan IP Guard, dengan log yang kita dapat, nah itu sudah bisa didemokan 100% ke manajemen. Dan ini akan membantu teman-teman untuk mengconvince lah kalau sekiranya solusi ini membantu. Kira-kira begitu dari saya. Oke, Pak Darwin. Terima kasih, Pak Darwin. Nah, setelah sesi Q&A kita yang panjang tadi ya, Pak, saya harus mengakhiri webinar ini. Nah, jika ada dari peserta yang ingin menanyakan lebih lanjut tentang IP Guard ini, baik mau konsultasi, mau implementasi, mau tanya-tanya trial, itu bisa langsung ke website Netmarks, udah saya kirimkan di kolom chat, dan juga email marketing kami juga sudah saya kirimkan di kolom chat. Nah, sekiranya itu saja webinar pada kita hari ini. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Bapak Ibu semua, dan juga untuk pertanyaannya yang banyak banget nih dari tadi udah nanya. Terima kasih sekali lagi, dan terima kasih juga kepada para speaker kami yaitu Pak Denny dan Pak panelis kami yaitu Pak Darwin. Terima kasih Pak atas pemaparannya yang sangat informatif. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari pihak Netmarks.